Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejiwa, apa kabar hari ini? Kita kembali di Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Perkenalkan, nama saya adalah Ada Saada. Ini adalah Rehat episode yang ke-19. Tentunya hari ini saya nggak sendiri, ditemani oleh narasumber yang spesial, yang super hebat, ya Pak Ustadz. Oke, boleh Pak Ustadz berkenalan dulu. Yang sehari-harinya beliau adalah sebagai di pembimbing di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai pembimbing di bimbingan di studio bimbingan spiritual. Ya, di studio bimbingan spiritual Muslim. Baik, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana ini perkenalannya? Nama? Oke. Ya, saya boleh panjang dong dikit Pak Ustadz. Ya, namanya Gary Gumiandi. Ya, asalnya saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Sekarang saya diberikan amanah di sini di RSC Provinsi Jawa Barat itu sebagai bimbingan atau instruktur bimbingan spiritual Muslim. Iya. Selain itu juga saya di sini sebagai imam di Masjid Asy-Syifa. Jadi RSJ Provinsi Jawa Barat itu memiliki masjid yang sangat bagus ya, yang sangat besar, yaitu Masjid Asy-Syifa RSJ Provinsi Jawa Barat. Nah, saya juga berkegiatan di sana. Alhamdulillah, gitu. Luar biasa. Ya, jadi selain untuk membimbing para pasien, seharian juga untuk jadi imam di Asy-Syifa ya. Di Masjid Asy-Syifa. Oke, barangkali mungkin ada keluarga Sobat Sejiwa nanti bisa sholat atau sambil istirahat untuk di masjid. Mudah-mudahan ketemu Ustadz yang sangat keren ini. Ditunggu Masjid Asy-Syifa. Oke, baik Ustadz. Baik, Ustadz boleh cerita nggak nih sedikit tentang apa sih keseharian Ustadz di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat ini? Ya, jadi saya tuh sebenarnya saya cerita sedikit background saya gitu, sebagai aktivis ya, aktivis Islam dari sejak saya masih mahasiswa, kemudian saya pasca kampus, kemudian aktif juga di berbagai organisasi, komunitas-komunitas. Juga saya mendirikan beberapa komunitas yang sifatnya lebih kepada pengembangan masyarakat gitu, pengembangan sosial. Nah, ini juga saya ke RSJ itu tertarik ya untuk kemudian bisa menjadi instruktur bimbingan spiritual Islam itu karena panggilan jiwa aja sebenarnya. Gitu ya, panggilan luar biasa, ingin mengabdi untuk umat, gitu ya, untuk masyarakat. Apalagi kalau kita melihat ya, mungkin teman-teman netizen juga di media sosial gitu kan, di berita-berita nasional, bagaimana kemudian kesehatan mental itu ya, mental health itu kan sekarang lagi booming lah, ya, gitu ya, lagi booming ya, gitu kan, terutama Gen Z mungkin ya, yang sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit kayaknya saya lagi jenuh dan sebagainya gitu. Kemudian jadi, apa sih yang sedikit-sedikitnya lagi ngetrennya tuh barcode apa masalah ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya ini tertarik nih gitu kan untuk kemudian bisa gabung di bimbingan spiritual Islam gitu. Nah, jadi sehari-hari saya membimbing saudara-saudara kita yang kemudian memiliki gangguan kesehatan mental gitu, kejiwaan. Hebat. Oke, nih Pak Ustadz, kan biasanya nih Pak Ustadz tuh kan ngebimbing kayak gitu tuh, ada nggak sih rasa takut? Istilahnya kalau saya lihat nih dari latar belakang pendidikan aja udah SIP nih kan. Ada nggak nih kayak gitu tadi? Ya, terus terang sebenarnya awalnya memang saya tuh selain takut ular ya, takut dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu, takut. Tapi karena itu tadi ya, saya ingin berkontribusi itu ya dalam pengabdian kepada masyarakat, maka saya beranikan diri. Wah, ini kenapa sih bisa seperti ini gitu kan? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya bantu untuk mereka? Iya. Jadi intinya adalah bagaimana kita untuk bermanfaat untuk bermanfaat lain. Dari visi seperti itulah kemudian saya ya udah beranikan diri, kemudian saya berkecimpung di dunia seperti ini.
dan ternyata banyak sekali hikmah yang bisa saya dapat. Masya Allah. Gitu. Ternyata narasumber kali ini adalah benar-benar yang super spesial ya. Oh, dengan pengalamannya yang sangat luar biasa. Barangkali masih ada Pak Ustadz selain di sebagai instruktur di rehabilitasi psikososial, di bimbingan spiritual, terusan sebagai imam di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain? Ada kegiatan-kegiatan lain. Saya ada di Kota Bandung, karena saya kan lamanya di Kota Bandung gitu ya. Saya mendirikan beberapa komunitas juga gitu, ada Imam Muda Community, terus juga ada Akademi Imam Muda yang berkaitan dengan imam masjid lah gitu. Saya ke sana, termasuk juga hiking, hiking juga saya. Ya? Ya itu kan untuk melepaskan energi-energi yang negatif. Ketika ada pasien yang keluh kesah, curhat, jadi bisa diluapkan ya di gunung gitu ya. Jadi saya juga mendirikan komunitas hiking prophetic gitu. Luar biasa. Jadi minimalnya setiap tahun itu kita mendaki satu gunung. Gitu. Iya. Untuk sekarang sih fokus alam ya. Tadabur alam. Nah, itu untuk sekarang sih fokusnya di sekitaran Bandung Raya. Gitu kan. Tapi insya Allah ke depan itu di luar Bandung, termasuk di Jateng dan Jawa. Di Jateng mungkinnya lebih ke Merbabu. Oke, insya pengalamannya luar biasa ya. Selain Ustadz juga ternyata hiking, ternyata hobinya. Baik, tadi Ustadz nih cerita ini tentang imam ya, ada imam community, imam masjid. Ngobrol-ngobrol nih, udah imam keluarga belum? Imam keluarga, alhamdulillah sudah. Kalau imam keluarga. Oh iya, takutnya ada ngefans yang berlebihan Tan. Imam keluarga. Sudah ya, oke. Ternyata Sobat Sejiwa sudah ada imam keluarganya, Masya Allah ya. Oke, Tan boleh cerita lagi enggak nih? Apa sih yang membuat tertarik terlibat dalam terapi spiritual nih bagi pasien-pasien yang ada di rumah sakit jiwa ini, Tad? Kan kalau orang tuh ngapain sih nggak tertarik sih? Orang nggak wajib juga kagak gitu. Tad. Coba Tad. Itu yang tadi saya sampaikan tadi, kepedulian kepada sesama muslim gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang dai tentunya ya itu tidak hanya kita berdakwah untuk masyarakat yang normal saja, tapi juga punya kewajiban kita untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita yang sedang membuat ujian, kesulitan. Terutama kesehatan mental ini kan ini tidak bisa terlihat ya. Kalau kita terluka, kalau secara fisik itu kan kelihatan. Betul. Ya kan kelihatan lihatnya ada lukanya, nampak ya. Ya, tapi kalau kesehatan jiwa itu kan itu kan tidak nampak. Maka betul. yang harus kita lakukan itu adalah pendekatan spiritual. Iya. Jadi mungkin itu ya yang Ustadz tertarik itu ya. Bagaimana pendekatan secara spiritualnya. Dan jangan salah ya teman-teman juga netizen. Kalau luka itu kan bisa sembuh ya. Maksudnya luka tergores lah gitu. Saya juga ada tuh. Bekasnya ada. Tapi kalau kesehatan mental tidak terlihat, dan itu sembuhnya juga rada lumayan susah gitu. Iya. Jadi memerlukan waktu gitu ya. Oke, siap Pak Ustadz. Tambah menarik nih Pak Ustadz. Baik. Tambah lagi nih Pak Ustadz. Menurut Ustadz nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan terapi spiritual itu gitu? Kan kalau yang ada juga nih kalau yang orang awam tuh yang spiritual itu yang punten ya Pak Ustadz ya. Kalau orang yang dengan gangguan jiwa tuh kayak dibura istilahnya atau dimandikan gitu di di dalam kolam gitu diiniin kepalanya ataukah mungkin Ustadz kesehariannya seperti itu atau seperti apa kan? Jadi tadi ya terapi spiritual itu kan upaya penyembuhannya. Upaya penyembuhan pasien dengan menggunakan metode spiritual. Itu mendekatkan si pasien kepada nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini ya tentunya nilai keislaman termasuk juga ritual ibadah seperti sholat, zikir, kemudian membaca Al-Quran, termasuk juga muhasabah gitu. Nah itulah kemudian yang membedakan mungkin ya dengan metode terapi medis gitu ya. Kita lebih kepada
peningkatan atau penyadaran si pasien itu terhadap spiritualnya ya. Itu seperti itu. Jadi bagaimana itu ada misalkan terapi zikir, terapi tadi apa sih pendekatannya dengan pembacaan Al-Qur'an, seperti itu. Betul sih Tad, kalau misalkan ini mah saya pribadi ya Tad ya, kalau misalkan saya lagi melo-melo nih lagi sedih-sedih gitu, udahlah misalkan udah mending tilawah aja atau minimal kita dengerin juga, itu ketenangannya luar biasa. Betul kan? Itu. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman gitu ya dalam Al-Qur'an, ala bizikri tatma'unnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah maka hati merasa tenang. Betul tadi Allah, betul. Setuju. Aduh, benar besar-besar yang keren ini mah, luar biasa. Baik. Oke, selanjutnya Tad. Kenapa spiritualitas bisa penting untuk pasien yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan jiwa? Oke, jadi istilahnya mah kalau yang penting-penting itu apa sih? Bukan berarti terapi medik itu nggak penting, betul kan? Tapi bagaimana terapi spiritual juga itu adalah sama-sama penting, seperti itu. Sangat penting ya dalam Islam itu kan kita. Kalau teman-teman netizen itu membuka kitab-kitab para ulama ya, termasuk Imam Al-Ghazali gitu, Ibnu Sina dan sebagainya, itu kan dijelaskan bahwa di dalam manusia itu ada 3 unsur gitu. Yang pertama itu unsur fisik atau jasad gitu. Kemudian ada unsur jiwa dan juga unsur ruh gitu ya. Nah, unsur fisik kan sesuatu yang sifatnya materi, bisa terlihat gitu. Nah, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini adalah unsur non materi, jiwa dan ruh gitu. Maka dari itu penting gitu kan kita berikhtiar untuk kemudian menyembuhkan pasien gangguan kejiwaan itu dari aspek spiritual. Masya Allah, Jadi betul. Bagaimana kemudian si pasien itu ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika proses penyembuhan kan kalau secara medis itu kan menggunakan obat fisik, minum obat. Nah, ketika itu kemudian kita bekali mereka dengan bahwasanya ada zat yang maha tinggi, ada zat yang maha mencipta, ada zat yang maha menyembuhkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika proses penyembuhan itulah mereka diarahkan untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat yang paling utama yang harus kita ikhtiarkan adalah doa. Iya. Jadi Pak Ustadz, intinya adalah ketika kita berikhtiar, berarti itu jangan hanya secara fisik saja, jangan hanya istilahnya secara medis saja, berarti itu harus dibarengin, karena kita itu yang tadi 3 unsur tadi ternyata ada fisik, ruh sama jiwa. Ternyata kalau yang fisik perlu diobatin, ternyata yang ruh sama jiwanya itu juga diobatinnya sama spiritual. Iya. Oh, saya juga baru paham nih Pak Ustadz. Baik, luar biasa. Baik nih Pak Ustadz, selanjutnya. Kalau di rumah sakit jiwa ini, biasanya terapi spiritual yang dilakukannya itu seperti apa? Kan kalau misalkan yang kebayang nih, kalau sama mungkin ya sama sobat sejiwa tuh, pokoknya mah kalau di rumah mah, misalkan kalau kata keluarga ya, nggak mau disuruh ngaji juga, nggak nurut-nurut, misalkan. Nah, gimana nih Pak Ustadz nih, misalkan? Apa saja sih yang di rumah sakit jiwa dilakukan? Baik, kalau di RSC Provinsi Jawa Barat ini untuk terapi spiritualnya itu kita setiap hari gitu, setiap dari Senin kemudian sampai Jumat gitu ya. Betul. Gitu. Nah, itu materinya berbeda-beda gitu. Jadi materi yang diberikannya itu ada yang sifatnya lebih ke ritual gitu ya, seperti sholat, ya kan, fikih ibadah lah gitu. Fikih wudu, fikih sholat, tayamum dan sebagainya gitu. Kita ajarkan juga, kemudian juga membaca Al-Qur'an. Kemudian juga selain membaca Al-Qur'an juga mentadaburinya. Nah, ada juga kita memberikan materi terapi spiritualnya itu lebih kepada ayat-ayat ruqyah gitu. Jadi si pasien ayat-ayat tertentu ya. Ayat tertentu yang memang itu berdasarkan hadis sahih yang memang bisa digunakan untuk meruqyah gitu. Seperti itu. Sebenarnya kan
itu secara langsung nggak disampaikan sama pasiennya, atau misalkan Ustadz aja yang tahu nih, biar dia membacakan aja, atau gimana nih, atau mendengarkan aja? Dua-duanya. Ada yang kemudian kita membimbing si pasiennya itu, ya kan, kemudian coba dihafalkan doa-doa ini. Kalau biasanya itu surah Al-Mu'awwizatain, gitu kan. Itu kan surah-surah yang memang berkaitan dengan pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, waswas syaitan. Dan memang ketika saya berhadapan dengan para pasien, itu mereka keluhannya banyak juga yang kemudian mereka, kalau dalam bahasa psikologi mungkin halusinasi ya, tapi kalau dalam bahasa Islam kan lebih kepada waswas syaitan gitu. Bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan gaib. Mereka tuh gimana caranya Ustadz untuk kemudian bisa hilang dari itu? Oh, insya Allah gitu. Kita coba untuk merutinkan zikir pagi dan petang, termasuk juga tadi ayat-ayat ruqyah. Oh iya. Jadi intinya adalah yang tadi ya. Jadi si ruhnya itu terus diisi intinya ya. Jadi jangan sampai ruh itu juga tidak kasih nutrisi ya. Jadi dengan zikir, dengan apa sih itu tadi, dengan pembacaan ayat-ayat yang tertentu, yang sifatnya ruqyah ya, luar biasa kan. Nih kan tadi nih selain tadi fikih ya, kayak sholat, wudhu, tayamum tuh, menarik juga nih Tad. Kalau misalkan nih kan kadang orang pun ya tadi ya, kalau orang dengan dikatakan gangguan jiwa tuh kadang keluarga tuh biarinlah, mau ini juga biarinlah, nggak wajib gitu. Jadi kalau misalkan datang ke kita nih bimbingan spiritual, ternyata itu diajarkan ya tadi. Diajarkan. Karena kan mereka juga butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata yang kita temuin itu memang belum memahami seutuhnya tata cara ibadah itu sendiri. Makanya kita harus kita ajarkan pasien-pasien itu, kemudian setelah itu ya mereka bisa mempraktekkan. Iya. Barangkali mungkin ada yang lupa-lupa, kita ingatkan ya, seperti itu ya. Luar biasa. Jadi, nah tadi selain fikih ada lagi mungkin yang disampaikan di materi-materinya gitu? Ya, tadabbur Quran. Oh, tadabbur Quran, fikih, tadabbur Quran, kemudian hafalan doa-doa. Oh, ada juga. Ya, surah-surah pendek, hafalan doa-doa harian gitu. Termasuk juga materi tentang tazkiyatun nafas itu tadi, muhasabah. Jadi setiap Jumat itu memang kita biasanya kegiatan itu lebih ke muhasabah. Oh iya. Jadi full dong ya satu pekan itu ya. Iya. Barangkali nih sobat sejiwa nih ada yang penasaran nanti lebih lanjut mungkin tentang bagaimana sih spiritual ini kok bisa dilakukan di RRC ini, ternyata bisa sobat sejiwa ya. Nanti kalau penasaran ikuti terus podcast ini. Baik, selanjutnya Pak Ustadz. Baik. Bisa diceritakan Pak Ustadz contoh nyata ini bagaimana terapi spiritual itu dapat membantu pasien yang maksudnya yang kata Pak Ustadz mah bisa nampak nih, bisa kelihatan nih gitu. Coba Pak Ustadz. Ya, kalau kita kan biasanya kita mulai dengan perkenalan dulu gitu ya dengan pasien. Apa sih keluhan mereka? Betul. Kenapa mereka bisa sampai sini? Iya, bagaimana kita menggali ya? Menggali, kemudian problem yang mereka hadapi gitu kan. Macam-macam sekali gitu kan, ada problem terkait dengan pekerjaan, dengan keluarga, kemudian dengan hubungan sosial dengan masyarakat gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui itu apa nih gitu kan, kita harus berikan apa sih kepada mereka gitu kan. Gitu. Rata-rata sih yang kita temuin itu mereka hatinya itu tidak tenang gitu. Betul. Gitu. Hatinya itu gelisah gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mengetahui mereka sembuh dari ketidaktenangan itu. Gitu. Ya udah kita tanyakan gitu kan. Ketika kita treatment dengan ayat-ayat ruqyah, kemudian dengan ceramah nilai-nilai agama, kemudian apa yang mereka rasakan. Dan rata-rata yang mereka katakan adalah alhamdulillah untuk sekarang Ustadz sudah mulai tenang lagi, jiwa lagi. Kemudian saya sudah tidak ada bisik-bisikan lagi dari bisik-bisikan gaib lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu membuktikan bahwa terapi spiritual juga itu bisa menyembuhkan penyakit gangguan kejiwaan. Masya Allah, gitu. Luar biasa ya gitu. Jadi kadang nih kita itu hanya ikhtiarnya secara fisik saja. Jadi kadang kita
apa ya, menomor berapakan gitu tentang Iya, spiritual itu. iya. Ternyata penting juga Sangat ya. penting, sangat. Iya, betul Pak Ustadz. Oke, baik. Nih, untuk selanjutnya Pak Ustadz. Setiap pasien kan kondisinya berbeda-beda ya. Iya. Oke, nih Ustadz biasanya bagaimana mendekati pasien yang awalnya tuh sulit untuk diajak bicara soal agama atau spiritual, kan? Iya, iya. Kan kalau yang tadi kata Ustadz sampaikan tuh, yang pertama itu kita dekatin dulu dengan perkenalan, terus kita kaji. Nih ada misalkan trik-trik khusus bagaimana pendekatan terhadap pasien? Ada. Kalau di RSC Provinsi Jawa Barat itu kita bisa mengenali pasien tuh, karakteristik pasien itu dari pakaian yang dia gunakan. Gitu. Ya. Itu ada pasien yang menggunakan ada kode-kodenya ya? Ada pasien yang menggunakan pakaian biru. Oh, biru. Ya, bukan Persib ya. Oh ya, bukan ya. Yang main di Persib. Oh, main ya. Pak Ustadz penggemar juga loh. Oh, ya, bobotoh juga nih. Bobotoh ya? Ya. Oh. Nah, itu pasien kalau yang biru itu sudah tenang gitu, aman lah gitu kan. Kalau pasien yang itu. Ada juga pasien yang memakai pakaian warna merah. Oh, apa tuh kodenya tuh? Oh, bukan berarti merah. Rivalnya ya. Oh, bukan ya. Yang merah itu risiko bunuh dirinya tinggi gitu. Dan biasanya mereka sulit sekali untuk kita ajak bicara gitu. Nah, pendekatannya pun harus berbeda gitu. Berbeda ya. Berbeda. Jadi kalau kita melakukan pendekatan dengan pasien yang memakai baju merah itu, ya kita harus memberikan motivasi kepada si pasien. Lebih apa ya, maksudnya pendekatannya yang berbeda ya. Berbeda gitu. Jangan sampai kita dai ya kan, ini haram, ini neraka segala macam. Itu bisa jadi makin bahaya gitu ke pasien. Daripada gini udahlah nyain aja. Gitu kan. Ini tapi harus melakukan dengan pendekatan yang sifatnya motivasi, kemudian menyadarkan mereka tentang nikmat, bersyukur. Kita bisa melihat nih gitu kan, kita bisa melihat alam semesta ini banyak di luar sana yang saudara-saudara kita diuji dengan tidak bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara. Nah itulah kemudian membangkitkan gitu. Intinya adalah bagaimana kita menggali suatu potensi berarti ya yang ada di dalam dirinya itu. Supaya apa? Berarti supaya ketika ternyata saya ini punya, ternyata saya tuh ada loh yang harus saya syukuri gitu ya. Betul sekali gitu. Itu pendekatannya beda-beda. Ini beda-beda ya. Ada kode-kodenya nih. Selain tadi apa, biru, merah, ada lagi mungkin Ustadz? Hijau juga ada. Ada hijau ada. Bukan Persebaya ya. Ini berbicara tentang bola tuh. Nggak, maaf ya saya ini. Ada juga yang warna hijau juga. Tapi yang kita kasih perhatian lebih itu kan yang merah ya, yang merah itu tadi ya, teman-teman gitu. Jadi itu yang kita kasih pengetahuan yang tidak bisa kita perlakukan seperti yang pasien-pasien yang mayoritas itu gitu. Oke, gitu. Baik. Selanjutnya nih, Pak Ustadz. Apa sih tantangan terbesar Ustadz saat mendampingin pasien lewat terapi spiritual? Ini kan ada ya, misalkan nih tantangannya pasti udah ada nih. Misalkan apa tuh kira-kira? Tantangan sih yang saya rasakan selama ini lebih ke gimana caranya membuat pasien itu tenang selama mungkin gitu, maksudnya ketika kita memberikan terapi kasih arahan gitu, karena si pasien itu baru minum obat atau kemudian kelelahan dan sebagainya, jadi mereka itu kadang ngantuk, pengen cepet ke ruangannya lagi gitu. Padahal sebenarnya kita masih punya waktu nih gitu kan untuk menterapi mereka gitu. Mungkin itu aja sih tantangannya gitu ya untuk terapi spiritual. Betul. Karena kan kadang pasien datang gitu ya ke kita gitu. Pasiennya itu udah ngantuk-ngantuk gitu. Kan nggak mungkin kita jangan ngantuk. Nggak mungkin. Nanti tambah kabur ya. Kabur. Gitu. Paling itu ya tantangannya. Mungkin ada lagi tadi. Itu saja mungkin yang lain aman lah kalau gitu. Kalau dulu pas awal-awal itu takut tiba-tiba nyerang. Tapi soalnya nggak pernah gitu. Jadi nggak pernah ya. Dan ini juga mungkin pesan buat masyarakat kan, kalau ada saudara-saudara kita yang kena gangguan kejiwaan, jangan dijauhi.
gitu, dirangkul, harusnya didekati gitu kan. Ini udah terbukti nih sama Ustadz aja belum pernah diterkam. Belum pernah diterkam. Berarti sobat sejiwa nih ada pesan nih dari Pak Ustadz, jangan sampai kalau kita punya pasien atau keluarga yang mengalami gangguan jiwa, jangan sampai kita jauhin. Intinya adalah bagaimana kita harus menjadi yang terdepan tentunya, yang bisa menolong, yang bisa merangkul, yang bisa mendengarkan tentunya apa keluhan mereka. Ternyata hal-hal yang kecil aja bisa kita lakukan ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz bisa menyeimbangkan antara terapi medis dari dokter dengan terapi spiritual nih? Kan kalau yang tadi tuh misalkan efek sampingnya itu kalau yang dari medis tuh kan ngantuk gitu nih gitu. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi kalau terapi medis kan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu ya. Betul, gitu. Secara fisik secara fisik, gangguan syaraf dan sebagainya. Nah, kalau dalam spiritual itu kita mengembalikan mengembalikan keimanan dan ketakwaannya, menguatkan keimanan dan ketakwaan si pasien itu sendiri gitu kan. Ya keseimbangannya sih lebih kepada ikhtiar duniawi dan juga ikhtiar ukhrawi kan, seperti itu. Ya, jadi bagaimana sih yang tadi mungkin biar kita seimbang aja, sejalan gitu. Ketika kita fisiknya diobati, batinnya juga diobati. Jadi nanti sehatnya itu adalah sehat fisik dan sehat mental tentunya ya. Oke. Itu tadi sebenarnya lebih ke terapi zikir juga gitu kan, terapi zikir, kemudian sholawat gitu kan. Sehingga mereka terbangun suasana dalam jiwanya itu bahwa mereka itu ya sebagai seorang muslim gitu. Sebagai seorang muslim kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Sholat, kemudian membaca Al-Qur'an, termasuk juga zikir. Betul. Jadi dikembalikan gitu. Gitu. Yang sebelumnya mereka mungkin tidak lupa gitu hal tersebut. Betul. Gitu. Bahkan mungkin keluarga juga mungkin biarinlah, itu mah nggak wajib mungkin ada mungkin. Padahal itu adalah sangat penting ternyata untuk bagaimana si pasien itu pulih dengan dibantu dengan spiritual yang tadi ya. Oke, luar biasa. Ternyata intinya adalah bagaimana itu tuh harus seimbang gitu kan ya. Bagaimana pengobatan secara fisiknya dijalankan, minum obatnya juga diingatkan sama keluarga ya. Berarti terapi-terapi yang spiritualnya juga dijalankan juga. Bagaimana peran keluarga itu mengingatkan waktunya sholat, kapan dia harus berdoa, kapan dia harus berzikir, seperti itu mungkin biar nanti seimbang kesehatannya. Itu mungkin ya Pak Ustadz ya. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, apakah ada cerita pasien yang paling berkesan nih bagi Pak Ustadz? Ada. Ada. Banyak yang curhat tentunya ya? Iya, macam-macam sih ya pasien itu. Justru itu yang membuat kita dekat gitu ya, maksudnya dengan pasien itu gitu ya. Kita tidak hanya kehadiran kita secara fisik sebenarnya di sana, kemudian mengajarkan ini itu segala macam, tapi juga kita harus punya kedekatan batin juga dengan mereka gitu, sehingga mereka mau terbuka ke kita gitu. Dan itu susah ya kalau dijelasin ya, tapi kalau momen-momennya itu banyak sebenarnya gitu kan. Di antaranya ya pernah waktu itu kan kenapa gitu kan sampai sini gitu, bapak kenapa sampai sini gitu kan, atau ibu kenapa bisa sampai sini. Rata-rata sih mereka saya marah-marah ya itu kan, saya marah-marah segala macam dirusak segala macam ya. Setelah itu saya agak ingat lagi katanya, tiba-tiba udah ada di sini gitu kan. Itu ada yang kayak gitu. Terus ada juga karena saya tanya kenapa bisa kalah, bisa kesini, karena Persib kalah katanya. Kayaknya nontonnya nggak baru nggak tahu. Tapi saya mungkin karena itu saja ya, mungkin karena ada suatu kejadian mungkin ketika nonton atau di stadion, kemudian dia kecelakaan mungkin, kemudian gitu. Jadi yang teringat ya itu gitu. Jadi banyak sih sebenarnya momen-momen yang berkesan lah kita dengan pasien. Nih kan kalau itu ada nggak sih kalau misalkan
lagi terapi kayak gitu, misalkan ya terapi zikir, terapi apa sih itu teh tadabbur Al-Qur'an, ada nggak sih kalau yang pasien-pasien sampai nangis gitu? Kalau saya ya, kalau saya tuh kalau yang ngena banget gitu, ustadznya ngena, topiknya ngena, bahasannya ngena, saya tuh apa sih? Nggak kerasa gitu, ngalir aja gitu air mata tuh kayak gitu. Ada nggak, Tan? Ada. Ada Pernah suatu ketika kita sedang tilawah gitu ya, tilawah bareng-bareng, saya membacakan surah Ad-Duha misalnya, kemudian mentadaburi. Itu si pasien tuh ngerasa, kenapa nangis? Saya teringat dengan dosa-dosa saya. Masya Allah. Gitu. Saya teringat dengan masa lalu saya yang seperti ini. Gitu. Ya mungkin ada beberapa pasien juga yang mereka mungkin punya masa lalu yang kurang begitu baik gitu kan, kemudian mereka terjerumus dalam hal yang tidak baik. Nah disitulah kita masuk gitu, bahwa jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, betul. Gitu. Allah menerima semua taubat hambanya yang benar-benar ikhlas kepada Allah gitu. Nah dari situlah kemudian timbul harapan lagi dari mereka. Harapan lagi. Ternyata saya masih bisa gitu ya. Ternyata saya masih diterima, mungkin gitu ya, seperti itu ya gitu. Jadi bagaimana apa itu peran pembimbing spiritual di sana itu, dia itu meyakinkan kalau apa sih itu teh gak sendiri intinya. Ada Allah, ada malaikat yang apa sih itu teh yang menilai, yang mendampingi, yang menjaga gitu ya. Itu bagaimana apa sih itu teh diyakinkan gitu ya, bagaimana Allah itu nggak pernah mengantuk, nggak pernah tidur gitu, seperti itu. Jadi bagaimana mereka itu diyakinkan untuk hal-hal yang seperti itu mungkin ya Pak Ustadz ya, yang selama ini mungkin apa ya, bukan apa sih, kadang kita aja ya tadi ya, bukan kita, saya lah misalkan, kadang kita tuh merasa jauh gitu, kalau udah jauh tuh misalkan kena aja dikit, itu tuh ya, beneran itu, jadi nggak terasa aja itu air mata, inget dosa, inget apa gitu, seperti mungkin itu juga ya. Karena hati manusia itu kan kalau tidak disirami dengan nilai-nilai spiritual atau dakwah atau nasihat-nasihat agama, itu akan menjadi keras gitu. Gitu. Nah, ketika kita udah mulai memberikan ruang hati kita tuh untuk menerima ajaran-ajaran agama, maka itu akan meresap ke dalam hati kita dan tidak terasa itu akan membuat kita tuh meneteskan air mata. Gitu. Seperti itu. Itu memang nggak bisa dibikin-bikin sih. Bisa dibikin sih kalau itu. Betul ya. Jadi itu ada juga ya pasien yang seperti itu ya. Yang menurut saya nih orang yang nggak tahu ya, misalnya masa sih Ustaz pasien yang kayak gitu ingat dosa gitu. Tapi ada ya. Ada. Ada ya. Itu luar biasa ya. Baik Pak Ustadz. Selanjutnya nih Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, bagaimana keluarga pasien bisa ikut berperan dalam mendukung pemulihan lewat pendekatan spiritual? Ya, pasien itu kan di RS itu hanya 2 minggu mungkin ya, biasanya kan seperti itu. Gitu kan. Ada batas waktu, ada batas waktunya lah gitu kan. Gak selamanya dirawat ya. Nah itu tentunya ketika kembali lagi ke keluarga, nah disitulah peran keluarga untuk spiritual itu tetap harus dijaga gitu si pasien itu. Bagaimana diingatkan dia sholat wajib, kemudian zikir pagi dan petang, termasuk membaca Al-Quran, bahkan diusahakan juga keluarga itu sendiri mengajak si pasien itu untuk kemudian bisa mengikuti kajian-kajian keislaman. Gitu. Itu sangat penting berarti ya dukungan keluarga itu. Jadi istilahnya mah kalau yang di RSJ-nya itu sendiri kita udah kita dekatkan misalkan dia dengan secara spiritualnya, berarti itu perlu disambungkan sama keluarga bahwa ini adalah seperti ini mungkin ya, apa maksudnya teh, pemahaman keluarga itu bahwa spiritual itu perlu untuk sama-sama didukung gitu ya untuk proses pemulihan dan penyembuhannya gitu ya. Itu perlu terus dipantau lah gitu ya untuk ibadah-ibadahnya. Betul. Berarti bagaimana berarti peran keluarga di sana adalah bagaimana misalkan mengingatkan kegiatan ibadah harian ya. Misalkan bagaimana tentang sholatnya, terus wudunya gimana, cek udah betul atau tidak. Barangkali cuma ke kamar mandi doang ya kan ya.
Yeah. Dia ikut cipruk-cipruk aja, wudhunya kagak ya. Jadi itu perlu mungkin ya. Itu juga peran keluarga. Sangat ya. penting peran keluarga. Betul. Bagaimana ngecek misalkan wudhunya sudah betul atau tidak, bagaimana sholatnya dia lakukan atau tidak, usahakan mungkin di tepat waktu seperti itu. Ya kalau bisa zikir pagi dan petang juga terus juga diisi gitu ya, seperti itu. Lanjutkan dengan tilawah gitu, seperti itu ya. Mungkin ikutan dengan kajian dengan keluarga. Banyak banget berarti ya peran keluarga. Peran keluarga itu sangat penting juga. Baik. Baik, sobat sejiwa, ternyata nih peran keluarga itu sangat penting. Jadi nanti mohon didukung jika ada ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, mohon didukung juga secara spiritualnya. Baik. Mungkin dari Teh Sasa mungkin nih ada pertanyaan nih dari sobat sejiwa atau enggak nih Teh Sasa? Ada Bu. Oh baik, silakan Teh Sasa. Ada dari TikTok, ayat Al-Quran apa yang bisa saya baca sendiri di rumah untuk lebih menenangkan diri dan terhindar dari gangguan setan serta pikiran yang mengganggu? Baik Pak Ustaz. Itu silakan Pak Ustaz. Ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Bisa saudara atau saudari yang tadi bisa membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat pertama Al-Baqarah itu ayat ruqyah itu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian juga itu ada juga ya di zikir pagi ya. Zikir pagi. Zikir pagi sore pagi, ternyata gitu. Ya. Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian ayat kursi Ayat kursi. Kemudian ayat 3 terakhir dari surat Al-Baqarah. Iya, 3 terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian termasuk juga yang 102 ya, ayat 102 masih surat Al-Baqarah dan juga surah Al-Mu'awwizatain. Oh, yang tadi. Ya, yang terakhir surah Al-Mu'awwizatain itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu coba di yang trikul lah. Ya, trikul. Yang trennya mah ya? Ya, yang trikul. Yang trikul ternyata. Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, terusan Al-Baqarah 102, 3 surat terakhir Al-Baqarah, 3 surat terakhir Al-Baqarah dan surah Al-Mu'awwizatain. Iya, yang trikul, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik, itu ternyata semua itu ada di dalam zikir pagi dan sore. Zikir pagi petang. Jadi ya di Al-Masuro silakan untuk sobat sejiwa tadi yang bertanya, ada surah apa sih itu teh? Zikir pagi petang Al-Masuro. Itu silakan dibaca, itu semuanya ada ya. Ayat-ayat Al-Qurannya ada di sana. Baik. Mungkin barangkali ada lagi Teh Sasa? Ada dari Instagram. Pak Ustadz Geri, saya sering merasa gelisah dan pikiran tidak tenang. Bagaimana cara spiritualitas bisa membantu saya menghadapi rasa cemas sehari-hari? Oke, silakan Pak Ustadz. Kadang suka nggak tenang mungkin ya Pak Ustadz ya. Jadi kegelisahan itu adalah bagian dari waswas syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan itu memang tabiat dari jin yang kemudian selalu membisikkan kepada kita rasa was-was itu. Nah, bagaimana kemudian menghindari rasa was-was itu ya? Yang pertama, tidak menghiraukan sama sekali. Ya sudah gitu kan. Jangan dihiraukan. Kemudian yang kedua, harus dicuekin gitu ya. Saja gitu. Kemudian yang kedua, ta'awud. Meminta perlindungan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga yang tadi kita sudah sampaikan adalah zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi dan petang ini sangat penting ya untuk diterapkan. Bahkan ini juga merupakan bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Baqarah. Nah, itu silakan itu sangat zikirkan. Penting ya untuk dirutinkan. Kenapa sih harus dibacakan pagi dan petang? Ternyata itu tuh kalau bisa menjaga seharian dan semalaman. Intinya adalah dijaga 1 kali 24 jamnya. Oke. Dan mungkin ada lagi satu lagi tambahannya itu biasanya kalau yang tidak tenang itu mungkin coba bangunnya jangan kesiangan. Gitu. Iya benar. Ya, bangunnya. Saya juga ngerasain nih kalau bangun kesiangan duduk. Ya, jadi diusahakan bangunnya itu sebelum subuh dan setelah subuh itu jangan tidur lagi kalau bisa.
Nah, itu bisa meningkatkan konsentrasi kita juga, membuat kita itu semakin lapang gitu ya, hati kita, dan termasuk juga kita akan diberikan kesehatan secara mental dan spiritual. Oh iya. Gitu. Mungkin itu sahabat sejiwa. Yeah. Tapi kalau misalkan nanti rasa was-wasnya, rasa cemasnya, rasa gelisahnya gak hilang-hilang, itu tetap harus konsultasi psikiater. Silakan untuk datang sahabat jiwa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk mengkonsultasikan keluhan yang berkelanjutan mungkin ya Pak Ustadz ya. Oke, karena yang tadi kita ini harus seimbang. Bagaimana pengobatan secara nih yang harus kita konsumsi gitu, seperti itu. Itu mungkin sama sejiwa. Ada lagi mungkin? Sama lagi, silakan. Saat sedang banyak masalah, saya kadang merasa jauh dari Tuhan. Bagaimana cara agar bisa kembali mendekat dan menjadikan spiritualitas sebagai kekuatan? Iya. Yeah. Kalau lagi masalah mah kita tuh nggak inget Tuhan. Yeah. Betul ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Allah tidak pernah memberikan satu ujian, cobaan kecuali kita bisa melewatinya. Gitu. Jadi ya. Itu yang harus ditanamkan dalam setiap kita, terutama Muslim gitu ya, bahwa jadi kekuatan aja itu. Iya, bahwa yakinilah bahwa setiap ujian kita itu ada jalan keluarnya. Setiap penyakit itu ada obatnya gitu. Jadi Allah menurunkan itu udah paketan ya tadi. Udah paketan gitu. Iya. Udah paketan gitu. Makanya kita diperintahkan untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ikhtiar itu ya, ikhtiar secara medis. Betul. Gitu kan. Nah, itu juga harus diselingi oleh dengan doa. Tadi apa pertanyaannya tadi? Kalau lagi banyak masalah tuh jadi lupa Tuhan gitu. Bagaimana cara mendekatkannya gitu supaya kita ini kembali, Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua melakukan ibadah-ibadah ritual agama. Gitu. Pertama, sholat wajib itu harus dijaga ya. Coba dijaga sholat wajibnya, sholat 5 waktu. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak harus banyak, tidak harus lama. Ya, misalkan 1 lembar sehari itu rutin ya? Penting rutin, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyukai amalan yang dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Gitu kan. Terus juga yang ketiga adalah kita bisa bersedekah gitu. Bersedekah juga bisa meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dirutinkan sedekah juga ya. Insya Allah dengan seperti itu masalah juga bisa kemudian selesai. Baik, nih Pak Ustadz, masalah sedekah nih, yang kepikiran sama saya kan, saya tuh nggak punya uang, jangankan apa sih untuk sedekah tuh yang kepikiran sama saya tuh uang gitu. Ada nggak sedekah yang lain nih? Sedekah itu banyak. Banyak. Sedekah itu ya termasuk kita senyum, senyum. Juga bagian dari sedekah ya kan. Berarti saya harus nebar senyum ya. Ya senyum juga itu termasuk sedekah. Masya Allah. Berbuat baik kepada sesama itu juga sedekah. Termasuk juga kita mengajarkan suatu ilmu. Itu juga sedekah. Itu bagian dari sedekah. Gitu. Jadi nggak harus materi. Nggak harus materi. Iya. Kita membantu kesulitan orang. Juga itu sedekah ya. Oke, mungkin ada lagi Teh Sasa? Ada dari YouTube. Kadang kan kalau ruqyah itu efektif dalam penyembuhan jiwa. Nah, apakah itu bertentangan tidak dengan agama? Sepemahaman saya ruqyah itu ada ruqyah yang syar'i, ada juga ruqyah yang non-syar'i yang di luar itu gitu ya. Nah itu kalau ruqyah syar'i itu kan memang yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW dulu juga kan pernah kena sihir gitu. Oleh seorang oleh kaum Yahudi gitu. Kemudian Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah itu juga menjadi landasan bahwa ruqyah itu juga disyariatkan dalam Islam. Disyariatkan ya dalam Islam. Gitu, dalam Islam. Yang intinya adalah kita ini ruqyahnya yang mana dulu gitu yang harus tahu dulu ya gitu. Dulu. Biasanya kalau ruqyah yang syar'i itu kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Sumbernya dari Al-Quran. Jelas ya. Jelas. Sedangkan di luar itu selain itu biasanya ada hal-hal yang lain gitu. Ada harus mandi lah, harus apa. Mandi kembang mungkin tadi ya. Kembang gitu. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Jadi intinya
sebelum ruqyah itu kita harus cari ilmunya dulu mungkin ya, bagaimana supaya kita tidak jadi salah langkah. Intinya adalah ruqyah itu jika sesuai syariat itu adalah tidak menjadi suatu bertentangan dengan agama Islam tentunya ya. Yang penting adalah sesuai dengan syariat. Intinya adalah bagaimana sebelum ruqyah kita cari dulu ilmunya supaya kita jangan sampai salah langkah gitu ya. Kan ada ya nih tadi kalau yang ruqyah tuh yang kayak tadi mungkin yang diburak, yang di apa sih mandi kembang. Iya, terusan kalau kita dimandikan juga misalkan mandikan dengan non mahram gitu itu juga udah melanggar. Itu sudah melanggar. Bagaimana kita harus pilih-pilih nih orang yang bisa ruqyah atau lebih aman, lebih ruqyah diri sendiri. Itu yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, itu ayat-ayat ruqyah. Itu adalah ayat-ayat ruqyah yang memang bisa dilakukan secara sendiri. Gitu. Itu mah bisa kapan aja kita baca. Mau lagi seperti apa juga bisa baca kan, itu adalah meruqyah diri sendiri ya. Intinya adalah pesan dari kita berarti karena ruqyah itu ada di dalam zikir pagi dan petang, mangga jangan ditinggalkan untuk zikir pagi petangnya ya. Itu adalah sama kita meruqyah diri sendiri ya. Betul sekali. Oke. Mungkin masih ada Sasa pertanyaan? Tidak ada? Baik. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin? Boleh. Masih ada waktu ya tadi ya? Terakhir nih. Apa harapan Pak Ustadz untuk perkembangan terapi spiritual di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat nih ke depannya harus seperti apa nih? Ya, karena setiap saya mengisi itu banyak sekali yang ingin ditingkatkan maksudnya terapi spiritualnya termasuk ruqyah. Jadi harapan saya RSC Provinsi Jawa Barat juga bisa terus menggalakkan ya terapi spiritual. Di samping kita ada secara medis juga kita bantu pasien dengan terapi spiritual itu sendiri. Dan juga kalau terapi spiritual kan lebih ekonomis. Tanpa modal ya intinya. Tanpa modal sebenarnya gitu. Dan kita juga sudah ada Masjid Asy-Syifa RSC Provinsi Jawa Barat. Sangat terbuka ya. Jadi kita bisa pusatkan kegiatan-kegiatan terapi spiritual mungkin bisa di sana juga. Baik. Atau mungkin Pak Ustadz barangkali nih ingin lebih lanjut mungkin bisa datang ke kita mungkin ya. Kita ada layanan daycare. Layanannya itu adalah setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Silahkan Sobat Sejiwa bisa mendaftarkan untuk layanan daycare. Nanti bisa ketemu dengan kita ya. Oke, gitu seperti itu. Jadi silahkan untuk kepoin deh tentang daycare-nya. Ya Pak Ustadz ya. Biar nanti bisa lebih lanjut lagi nih tentang spiritual ini gitu. Wah, Masya Allah sekali. Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Kasiran Pak Ustadz. Ilmunya bagi saya juga sebagai penambah ilmu, penambah wawasan. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat sejiwa semuanya gitu. Nanti mudah-mudahan kita dengan menambah ilmu tentang spiritual ini adalah kita menambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kesembuhan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Oke, mungkin itu saja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.